Masih bersama Haji Jaja dan Meli Manuhutu. Tetapi kita akan mengundang pimpinan wilayah 2 Bank BRI dan Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian, Bapak Hasanuddin Ibrahim. Kami persilahkan Bapak Hasanuddin dan Bapak Nandi. Terima kasih kehadirannya Bapak ya, senang sekali Bapak bisa datang di acara Modal Dengkul ini. Nah sekarang kita kan dalam pengembangan mengurangi tenaga kerja itu mengurangi pengangguran, itu kita memperbesar entrepreneur itu Pak ya. Nah ini setelah Bapak mendengar cerita Pak Jaja, ini binaan Dinas Pertanian Pak dan BRI dan Mbak Meli, ini gimana komentarnya Pak Sekjen? Baik, yang pertama saya sangat kagum ya dengan ide-ide, kreativitas, dan semangat mereka di dalam memulai usaha itu. Ya, dalam berusaha kan yang penting itu dulu, ide, kreativitas, dan semangat. Nah ini Pak Nandi nih, pimpinan wilayah 2 Bank BRI ini, gimana Pak pengembangan usaha apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Bank BRI Pak? Saat ini banyak sekali sebetulnya skim-skim yang pembiayaan untuk sektor kecil yang sudah diluncurkan. Nah, terutama terakhir-terakhir ini mungkin Bapak-Bapak juga mendengar ada kredit usaha rakyat. Ini adalah merupakan program dari Kementerian UMKM, program pemerintah untuk sektor-sektor kecil yang tidak bankable, mungkin yang secara syarat-syarat perbankan tidak memenuhi, itu dapat kita biayai. Kalau ya, saya petani nih Pak, ya, seperti Pak Jaja tahun 70 nih, ya, usaha saya misalnya 1,5 hektar sudah jalan tumbuhan saya ingin berhubungan dengan Bank BRI, apa yang harus saya lakukan? Itu kemana saya harus mendatangi itu? Di BRI ada beberapa skim yang bisa kita biayai melalui unit desa BRI. Oh, jadi saya datang bisa, ke BRI unit kemudian desa, bisa juga ke kantor cabang pembantu BRI dan ke kantor cabang. Nah, untuk kredit-kredit yang sampai dengan untuk kur Pak, untuk kur sampai dengan 5 juta itu silahkan datang menghubungi kantor unit desa. Ya. Sementara untuk di atas 5 juta dapat menghubungi kantor cabang pembantu dan kantor cabang Pak. Itu ya. Kalau saya mau mengambil kredit nih, petani ya, tadi Pak, mau mengambil kredit, itu apakah saya butuh jaminan misalnya sertifikat rumah atau BPKB motor itu Pak? Itu tergantung kredit yang sebetulnya yang akan kita biayai. Kalau dalam konteksnya kredit usaha rakyat, ya, sebetulnya jaminan itu tidak wajib Pak. Tidak wajib? Tidak wajib. Yang kita biayai sebetulnya adalah kelayakan usaha. Jadi usahanya. Usahanya. Ya, audiens, seperti kita dengar tadi, ternyata ada kredit yang tidak butuh jaminan tambahan itu. Ya mungkin ada yang ingin bertanya, ini ada kebenaran Bapak Sekjen. Yang mau saya tanyakan, bagaimana BRI memfasilitasikan para petani dengan adanya program tersebut, dan sejauh ini sudah efektifkah program tersebut, dan bagaimana realisasi program tersebut di masyarakat khususnya usaha mikro dan para petani? Saya mempunyai data mungkin secara nasional, sampai dengan bulan Juli, kur mikro itu kalau dilihat dari efektivitas pengguna sudah ada 866.322 debitur. Sudah banyak sekali ya, hampir 1 juta. Itu yang dibiayai melalui Bank Rakyat Indonesia. Dengan jumlah besaran, jumlah nominal sebesar 3,4 triliun. Sementara untuk yang retail, yang tadi saya sampaikan di atas 5 juta kur, itu debitur sudah mencapai 17.446 sampai dengan 7 Juli dengan jumlah nominal 2.061,61. Jadi secara keseluruhan sudah mencapai 5,542 triliun.
dengan jumlah debitur 883.768. Besar sekali ya, betul, Pak, ya? betul. Dan secara rata-rata per debitur mencapai 6,27 juta, 6 juta secara nasional. Namun apabila dibagi lagi per besaran mikro dan retail, untuk mikro rata-rata 4 juta per debitur, sementara untuk retail mencapai 118 juta per debitur. Yang melihat fenomena kenaikan harga minyak dunia yang terus meningkat, tentunya kan akan berpengaruh kepada harga pokok penjualan dari pupuk itu sendiri ya Pak, karena kebanyakan kan input dari untuk pembuatan pupuk kan berasal dari impor Pak, dan tentunya dengan kenaikan ini juga akan berpengaruh kepada harga pokok penjualan yang semakin meningkat untuk pupuk. Nah, tanggapan pemerintah dengan fenomena seperti ini bagaimana Pak? Intinya pemerintah bukan sekedar pupuk, hampir seluruh input akan kita bantu, ya, karena kuncinya ada di sana, dan kita tahu betul bahwa petani dan peternak kita itu harus mendapatkan perlakuan yang sama, pelayanan yang sama sebagaimana yang diperoleh oleh petani dan peternak negara lain. Kalau negara lain memberikan subsidi besar, kita kasih subsidi besar. Gitu aja. Jadi intinya seperti itu. Nah, pertanyaan tadi menyangkut sampai sejauh mana kemampuan kita memproduksi pupuk, ya. Tadi bicara pupuk kimia dulu. Pupuk kimia itu. Sebagian besar pupuk kimia kita memang menggunakan bahan baku impor. Memang tidak ada KCL, misalnya fosfat, sebagian besar kita impor, ya. Hanya urea yang barangkali karena kita banyak gas, itu dalam negeri, kita produk dari bahan baku lokal umumnya. Nah, oleh karena itu dalam jangka yang panjang strategi kita adalah kita harus memasarkan pupuk-pupuk yang diproduksi dengan menggunakan bahan baku dari dalam negeri.